Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Tri Joko Mulyono di Tri Joko Mulyono Channel, belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan satu materi untuk siswa-siswi khususnya kelas 10 SMK TKJ dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mengalami pendidikan masa COVID sehingga harus belajar jarak jauh, yaitu materi pertama ini semester 1, yaitu tentang pengenalan komputer. Apa itu? Yuk kita langsung lihat ke TKP cek jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama Tri Joko Mulyono Channel, belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, anak-anak sekalian dimanapun kalian berada saat ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang pengenalan komputer. Kalau di pertemuan minggu kemarin sudah kita sampaikan sedikit tentang sejarah komputer dari generasi pertama yang masih berwujud tabung, kemudian dilanjutkan sampai generasi kelima sampai saat ini yang sudah berwujud LSI atau chipset, yang merupakan campuran atau inovasi terbaru dari beberapa IC dijadikan menjadi sebuah chipset. Dan saat ini kita akan masuk materi konsep dasar komputer. Konsep dasar komputer di sini ada beberapa hal yang harus dipelajari. Apa yang dimaksud dengan konsep dasar komputer, yaitu pada intinya adalah bagaimana caranya komputer bekerja. Kita lihat konsep dasar komputer. Komputer menganut sistem kerja mikrokomputer, yaitu di mana komputer bekerja atas dasar konsep IPO, input, proses, dan output. Seorang user akan memasukkan perintah melalui media input device seperti keyboard, mouse, dan sebagainya, kemudian masuk melalui port I/O, kemudian perintah tadi disimpan sementara di dalam RAM atau memori untuk kemudian diproses oleh prosesor, dan kemudian hasilnya dikirim ke media output lewat output device. Itulah yang disebut dengan sistem mikrokomputer. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, cara kerja komputer sesuai dengan konsepnya sistem mikrokomputer yang menganut cara kerja sistem IPO, input, proses, dan output. Seorang user akan memasukkan perintah atau informasi atau data dari input, prosesi input seperti bisa dari keyboard, bisa dari mouse, bisa dari kamera digital, dan masih banyak lagi. Bisa juga dari HP yang saat ini. Kemudian akan masuk ke prosesor dan diolah di prosesor. Kemudian setelah itu hasilnya akan disimpan di storage atau hard disk atau media penyimpanan yang lain, dan hasilnya akan dikeluarkan ke output menjadi sebuah bentuk produk, bisa itu berwujud gambar, berwujud printout, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut dengan 3 macam, yaitu hardware, software, dan brainware. Software seperti hardware seperti yang kita ketahui adalah perangkat keras. Di sini ada input device seperti gambar sebelah ya. Ada keyboard, ada mouse, game stick, joystick, HP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah central processing unit atau yang sering disebut dengan prosesor. Ini ya, kita gambarkan sebagai sebentuk prosesor. Kemudian yang ketiga adalah output device atau seperti monitor, printer, speaker aktif, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah external memory seperti hard disk eksternal, juga flash disk. Nah, ini yang disebut dengan hardware. Hardware masih banyak lagi, ada casing, ada mainboard, ada keyboard, ada masih banyak. Nanti kita uraikan di bagian hardware. Anak-anak sekalian, komponen mikrosistem komputer yang selanjutnya adalah
software. Software ini berupa sistem aplikasi, sistem operasi, dan bahasa pemrograman. Kalau sistem sini sekilas saja. Sistem aplikasi itu adalah aplikasi-aplikasi yang dipakai seperti Photoshop, Microsoft Office, kemudian antivirus, dan masih banyak yang lain. Kemudian sekarang yang dari tren adalah media-media untuk mengedit video, dan masih banyak juga yang lain. Kemudian sistem operasi ini adalah seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan sampai saat ini. Kemudian ada juga bahasa pemrograman, bahasa VB, ada CC dan Pascal, dan masih banyak yang lain. Ini tentang software atau sistem perangkat lunaknya. Kemudian satu lagi yang menjadi komponen komputer ini yaitu brainware. Brainware itu penggunanya atau usernya. Di sini ada 3 tingkatan atau 3 level, yaitu pertama adalah seorang analis. Seorang analis adalah seseorang yang melakukan sebuah analisa terhadap sebuah program untuk dilakukan di sebuah perusahaan atau di kantor atau dimanapun. Jadi seorang analis yang punya ide ini kemudian dituangkan kepada seorang programmer, dan programmer yang buat programnya. Kemudian setelah program jadi, diserahkan kepada seorang operator untuk melakukan input data. Jadi secara garis besar bahwa sistem komputer, konsep dasar komputer bekerja atas dasar IPO, input, proses, dan output. Nah, komponen yang tidak bisa dilepaskan ada 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Ini merupakan sistem tritunggal yang tidak bisa dipisahkan. Hardware ada tapi nggak ada software, ya tidak bisa. Software ada nggak ada brainware-nya, ya nggak bisa. Artinya 3-tiganya harus berjalan beriringan. Selanjutnya, perangkat keras. Perangkat keras komputer dapat yang disentuh secara fisik. Jadi yang disebut dengan perangkat keras itu ya pasti dia bisa dipegang atau disentuh oleh tubuh kita. Kemudian sebenarnya sebaliknya, perangkat lunak adalah program yang berisikan perintah-perintah yang menentukan operasi kerja yang dilakukan oleh program komputer, Dan brainware adalah manusia yang terlibat dalam mengoperasikan serta mengatur sistem di dalam komputer tersebut. Selanjutnya, hubungan antara software, hardware, dan brainware. Ketiga sistem ini, sistem hardware, sistem brainware, dan software ini menjadi satu konsep kerja tritunggal yang tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Masing-masing, misalkan hardware sendiri bekerja, ya tidak bisa. Dia memerlukan software juga. Software juga bisa bekerja kalau sudah ada brainware. Artinya 3 komponen ini saling berhubungan. Contohnya, analoginya seperti ini. Sebuah komputer adalah 3 konsep tritunggal seperti ini, ada hardware, software, dan brainware. Contoh, ada hardware-nya tapi tidak ada software-nya. Perangkat kerasnya ada tapi yang aplikasi dan sistem operasinya nggak ada, ya nggak bisa. Hardware-nya ada, sistem operasinya yang membaca mengenalkan ke hardware tidak ada, ya tidak bisa. Hardware dan software-nya ada, komplit. Perangkat kerasnya ada, perangkat lunaknya ada, sistem operasinya komplit, kemudian aplikasinya juga komplit, tetapi yang menggunakan tidak ada, maka juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Artinya 3 komponen dalam sistem komputer ini, hardware, software, dan brainware, harus bekerja bersama-sama. Nah, selanjutnya kita mengenal sedikit tentang perangkat keras komputer. Kalau tadi kita sudah melihat sekilas tentang konsep tritunggal, hardware, software, dan brainware, kita mulai kupas satu persatu tentang perangkat keras komputer. Apa saja perangkat kerasnya? Banyak sekali di sini ya. Contohnya ada monitor, mouse, keyboard, mainboard, hard disk, memori, dan masih banyak yang lain. Semua perangkat yang sifatnya bisa disentuh oleh tubuh kita itu disebut dengan perangkat keras komputer. Di sini ada CD-ROM, ada mainboard atau motherboard, atau orang sering menyingkat dengan MOBO, silahkan. Ada juga keyboard, di sini ada mouse-nya, ada prosesor, ada hard disk, power supply, monitor, flash disk, kabel, kemudian ada RAM.
random access memory. Kita sekarang masuk ke komponen yang pertama, yaitu tentang mikroprosesor. Dalam istilah teknik, mikroprosesor disebut dengan CPU. Ini ya contohnya, ada AMD 64 Athlon X2, ada Intel Core i7. Nah, ini sudah generasi baru sekarang. Istilah selanjutnya adalah bahwa mikroprosesor merupakan pusat pengolah data di dalam komputer. Artinya, semua program yang dimasukkan oleh komputer akan diolah melalui prosesor ini. Maka kecepatan prosesor, kemudian fasilitas di sini, kemudian pendingin di sini juga harus betul-betul memenuhi syarat agar komputer bisa bekerja dengan baik. Nah, prosesor sendiri ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ALU, arithmetic logic, yang berfungsi untuk menghitung berupa angka-angka dan logik ya di sini. Kemudian ada register-register control unit untuk mengatur kinerja antara chipset satu dengan yang lain, juga bus-bus di dalam motherboard. Juga ada internal bus yang menghubungkan ketiganya. Jadi prosesor di sini yang pertama disebut dengan CPU, Central Processing Unit. Kemudian yang kedua merupakan otaknya komputer, di mana semua kinerja komputer tergantung kepada prosesor sebagai pengolah utama. Dan juga prosesor sendiri dibagi menjadi ada dua bagian, arithmetic logic, ada beberapa bagian ya, tapi secara garis besar ada dua, ALU dan CLU, arithmetic logic dan control unit, dan CU ya, bukan CLU, control unit. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perangkat pertama dari hardware yang kita jelaskan tadi sudah ada di mikroprosesor. Sekarang kita masuk ke hard disk. Nah, hard disk di sini fungsinya secara bentuknya seperti ini. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan berukuran besar. Ya, jadi hard disk ini seperti contoh ini 250 GB di sini. Nih, sebagai contoh di 250 GB. Kemudian fungsinya adalah digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Bagaimana cara memasangnya? Dihubungkan ke motherboard melalui kabel data. Nanti ada kabel datanya juga ya. Kebetulan ini di sini adalah SATA, jadi kabelnya juga khusus untuk SATA. Jenisnya hard disk internal dan eksternal. Jadi hard disk ada dipasang dalam casing, itu namanya internal. Kemudian yang dipasang di luar itu namanya eksternal. Nah, bagian-bagian hard disk sendiri di sini seperti kalian lihat ada piringan atau platter. Ini fungsinya adalah tempat untuk menyimpan datanya ada di sini. Jadi saat hard disk berputar dengan kecepatan beberapa RPM di sini ada keterangannya nanti. Ini putarannya adalah round per menit. Platter ini akan berputar sebanyak angka yang ada di sini. Misalkan 5000 RPM-nya, berarti dia secara 1 menitnya akan berputar sebanyak 5000 kali. Kemudian di sini ada head ujungnya. Ini ujungnya ada headnya untuk membaca data di sini tadi. Dan masih banyak lagi lainnya. Tentunya ada motor, ada bagian elektroniknya juga ada. Itu tentang hard disk. Jadi fungsi untuk menyimpan data secara permanen dan berukuran besar, termasuk sistem operasi dan data-data yang lain. Dan jenisnya ada internal dan eksternal. Kemudian dipasangkan dalam bentuk melalui kabel data khusus. Komponen selanjutnya adalah memori RAM, random access memory. Seperti ini contohnya. Nanti kalau kalian bisa melihat bentuk RAM seperti ini, bermacam-macam bentuknya. Yang jelas fungsinya adalah yang pertama berguna untuk menyimpan data secara sementara. Jadi kenapa menyimpan data secara sementara? Saat diproses input, proses dan output tadi, saat seorang user memasukkan perintah lewat input device, dia sebenarnya tidak langsung ke prosesor, tapi dia akan disimpan sementara dulu di dalam RAM ini untuk menunggu antrian yang bekerja di prosesor. Setelah cukup ruang untuk melanjutkan informasi di prosesor, maka ini akan masuk informasi yang dimasukkan oleh user tadi akan masuk dari RAM menuju ke prosesor, baru diolah lagi, setelah itu mengikuti proses selanjutnya. Nah, RAM ini cara kerjanya adalah prosesor bekerja akan menghasilkan sementara yang akan disimpan di RAM. Jadi
Setelah informasi tadi dari user masuk ke RAM sementara, kemudian setelah dari RAM dikirim ke prosesor, dari prosesor hasilnya dikirim ke RAM lagi untuk sementara, kemudian baru dioper atau dikirimkan bisa ke storage atau media penyimpanan seperti disk, juga bisa langsung ke print out di media outputnya. Jenis pemasangannya adalah dipasangkan atau ditancapkan di slot RAM. Ada DDR DDR1, DDR2, DDR3, juga yang komputer-komputer tipe dulu ada EDORAM dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian jenisnya ada EDORAM, ada SDRAM, ada DDR-RAM, dan nanti beda-bedanya masing-masing ada ciri-cirinya tersendiri. Setelah kita mengetahui tentang konsep kerja RAM, selanjutnya kita mengetahui tentang hard disk atau flash disk, yaitu media penyimpanan data eksternal. Di sini fungsi flash disk adalah atau pen drive adalah media penyimpanan mobile. Dan ini di sini ujungnya adalah USB Universal Serial Bus, ya, ditancapkan di port Universal Serial Bus. Apa itu port USB? Port yang ditancapkan dengan bentuk portnya universal. Dan ini plug and play ya, artinya hot plug. Posisi komputer hidup, posisi komputer nyala itu ditancapkan tidak ada masalah, kan ini namanya hot plug. Jadi dipasangkan saat nyala, dicabut saat nyala pun tidak ada masalah. Cuma lebih baik kalau pengambilannya atau saat melepaskannya, mencabut dari posisi hidup, di eject dulu agar betul-betul sempurna sistem yang bekerja di flash disk tersebut. Nah, flash disk ini tahun produksinya sekitar tahun 2000, jadi masih agak baru ya, sekitar 20 tahun yang lalu ya. Kelebihannya adalah mulai menggeser floppy disk drive. Nah, sebelum ada flash disk, dulu ada floppy disk drive yang tipis, itu cara simpannya juga daya simpannya cukup kecil, yaitu hanya sekitar 1,4 MB. Kemudian berkembang menjadi zip drive, sekarang berkembang menjadi flash disk seperti ini. Ini media penyimpanan yang cukup efektif. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada dan anak-anak sekalian, untuk selanjutnya adalah kita bisa belajar lebih dalam lagi tentang apa saja yang ada di dalam motherboard. Yang pertama adalah ROM BIOS, Read Only Memory Basic Input Output System. Nah, sebelum sampai ke situ, kita melihat dulu Basic Input Output System itu apa sebenarnya. Ya, sebuah motherboard ini tanpa adanya chipset yang namanya BIOS itu tidak akan bisa bekerja. Kenapa? Karena BIOS ini berfungsi mengatur kinerja seluruh komponen yang ada di sini, baik dari slot RAM, kemudian dari prosesor, chipset prosesor, kemudian dari not bridge, short bridge, kemudian PCI, sound card, LAN card, VGA card, dan masih banyak yang lain. Semuanya ditata oleh BIOS. Apabila BIOSnya ini bermasalah, maka seluruh program yang ada di hardware ini sudah bisa dipastikan akan bermasalah. Maka BIOS ini sebagai jantung utama untuk pengaturan konfigurasi motherboard secara keseluruhan. Nah, bisa disimpulkan bahwa fungsi ROM BIOS adalah merupakan memori yang digunakan untuk menyimpan program inisialisasi awal ketika komputer pertama kali dihidupkan. Contohnya AMD dan Award BIOS ini BIOS awal ya. Jadi saat komputer pertama kali dinyalakan, di booting, baik itu hot booting atau cold booting, itu akan membaca inisialisasi hardware yang ada di komputer tersebut. RAM-nya berapa, prosesornya berapa, kemudian VGA-nya akan dibaca semuanya di situ. Kemudian secara fisik terletak di dalam motherboard. Komponen selanjutnya adalah CD-ROM. Ini sudah bukan barang aneh ya tentunya. Adik-adik sekalian juga sobat-sobat pembelajar, CD-ROM itu seperti apa? Seperti ini. Fungsinya adalah untuk membaca data yang tersimpan di dalam CD. Kemudian cara kerjanya, terdapat laser yang berfungsi menembakkan sinar ke permukaan CD, dan cara kerjanya juga sinar yang dipantulkan CD akan dibaca sebagai angka bit 1 dan 0. Nah, CD-nya seperti ini ya. Ada Maxell, CDR 700 MB dan masih banyak lagi yang lain. Kalau sekarang sudah DVD ya, kapasitasnya tidak hanya 700 tapi lebih dari itu, bahkan sudah bergiga-giga.
Nah, sudah lebih besar dari ini. Tapi membacanya juga dengan CD yang khusus, bukan CD-CD sembarangan ya. Langkah selanjutnya adalah komponen selanjutnya adalah masih tentang CD-ROM. Cara kerja CD-ROM tadi, permukaan CD merupakan bentuk permukaan yang merepresentasikan nilai data yang disimpan di dalamnya. CD writer yang dapat menyimpan ke data lempengan CD yang masih kosong atau dibakar. Nah, CD writer itu berbeda dengan CD-ROM. Kalau CD-ROM tadi hanya bisa membaca saja, tapi kalau CD writer itu bisa membaca dan nulis yang ada di CD, piringan CD. Nah, bagaimana cara kerjanya? Seperti ada gambar ini. Ini ada sinar laser, kemudian mengenai kepada permukaan CD. Kemudian dari situ bagi intensitas tinggi akan juga ada intensitas yang rendah. Intensitas tinggi nanti akan membuat sebuah lubang, kemudian dari situ akan diisi data, kemudian menjadi sebuah detektor dan diisikan sebuah data. Cara kerjanya. Tapi kalau CD-ROM tidak punya kemampuan untuk writer, untuk menulis, hanya untuk membaca saja. Selanjutnya, proses pembakaran CD adalah proses pembentukan permukaan lempengan CD berlubang atau rata. Ini ya, jadi prosesnya seperti ini. Saat dibakar kemudian diisi laser, maka dia akan berlubang dan diisi data dan sebagainya. Kemudian ini dilakukan dengan menembakkan cahaya laser intensitas tinggi atau rendah yang akan membentuk lubang atau rata. Nah, begitu cara mengisi membuat sebuah data yang dituliskan dalam bentuk CD. Sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada, juga anak-anak sekalian, komponen hardware selanjutnya adalah kartu grafis atau VGA card, atau kartu grafis atau VGA card. Keterangannya di sini adalah kartu grafis atau VGA card berguna sebagai alat bantu bagi prosesor dalam memproses data yang akan divisualisasikan di monitor. Artinya apa? Saat kita melakukan editing, melakukan processing, input data dan sebagainya, butuh dong kita melihat masukan yang kita masukkan itu apa saja sih, maka bisa ditampilkan di dalam monitor sehingga cara kerja kita bisa dimonitoring. Nah, card yang dipakai untuk menampilkan tadi disebut dengan VGA card atau kartu grafik. Nah, untuk board-board yang dulu itu biasanya masih eksternal seperti ini. Eksternal itu VGA card yang dipasang tersendiri, tidak jadi satu chipset dengan motherboard yang sudah ada. Jadi bisa dipindah-pindah, makanya ada slot ekspansi, dipasangnya di situ. Nah, saat ini VGA card kebanyakan sudah on board. Tapi kalau mau dibelikan yang eksternal, ya tidak masalah, tinggal atur konfigurasinya di BIOSnya nanti. Komponen hardware selanjutnya adalah monitor. Fungsinya adalah berfungsi untuk menampilkan input proses atau output yang terjadi di dalam komputer. Jadi seluk-beluk informasi yang dilakukan dalam komputer tampil semuanya di dalam layar. Ada dua tipe monitor dari dulu sampai saat ini ya. Yang pertama adalah CRT. CRT itu cathode ray tube, artinya tabung ini, monitor ini menggunakan tabung untuk menampilkan gambarnya. Jadi dia perlu tabung, ada rangkaian vertikal, ada rangkaian horizontal di sini, kemudian dikuatkan dengan playback, ada yuknya juga di sini, kemudian baru tampil sebuah gambar ada di layar. Ini bentuknya adalah CRT. Tapi kalau yang LCD, liquid crystal display, itu tidak memerlukan tabung, dia hanya memerlukan LCD, kemudian di belakangnya dipasang dengan lampu-lampu screen yang bisa memberikan cahaya terang kepada LCD. Jadi lebih irit sebenarnya kalau ini, tidak memerlukan tegangan tinggi untuk LCD, tapi kalau yang CRT itu tetap memerlukan tegangan tinggi karena di situ ada, di dalamnya ada Elco 400 volt, juga ada yuk yang kekuatannya 20.000 watt. Jadi hati-hati ya kalau kalian memakai monitor bentuknya CRT, hati-hati ini karena ini satu, di samping dia memakan tegangan yang tinggi juga berbahaya, tapi gambarnya cenderung lebih oke dibanding dengan LCD. Kemudian komponen hardware selanjutnya adalah printer.
Fungsinya adalah untuk berguna untuk mencetak hasil kerja komputer atau apa saja yang dalam komputer ke dalam kertas. Jadi ya misalkan kita tadi habis gambar, ngedit, kemudian kita tampilkan dalam bentuk printout, ya kita print saja, namanya printer. 3 macam printer yang ada di pasaran saat ini. Yang pertama adalah inkjet, printer, jenis printer yang tintanya cair. Kemudian laserjet, jenis printer yang tintanya berwujud serbuk warna. Ya namanya juga serbuk, pasti kering dong kalau serbuk tadi. Kalau inkjet tadi bentuknya cair. Dan yang terakhir adalah printer dot matrix, yaitu tintanya berwujud pita. Ya, bentuk cetakannya biasanya hanya satu warna, hitam saja. Laserjet juga hitam saja biasanya, tapi kalau inkjet bisa bermacam-macam, RGB, red, green, blue. Printer termasuk output device. Bermacam-macam printer yang ada di saat ini sekarang sudah berkembang menjadi ada plotter, ada macam-macam ya, ada printer yang ukuran sangat besar, itu namanya plotter, dan masih banyak contoh yang lain. Komponen selanjutnya adalah scanner. Apa itu scanner? Scanner dari kata bahasanya saja sudah diketahui bahwa alat untuk menycan. Jadi scanner berfungsi sebagai alat input yang dapat mengubah gambar menjadi data yang disimpan di komputer. Jadi misalkan kita punya gambar pengen di scan, jadikan sebuah file, ya tinggal masukkan, kita scan. Kita punya surat atau apalah, tulisan apa yang kita scan, udah masukkan aja, tinggal scan menjadi sebuah file nanti. Sekarang scanner biasanya menggunakan port USB, termasuk juga perangkat input ini scanner. Jadi perangkat ini sekarang juga banyak sekali fungsinya, karena sekarang kebanyakan orang lebih praktis untuk pakai scanner daripada alat-alat yang lain. Tapi sekarang berkembang lagi menjadi berbagai macam hal yang sifatnya lebih praktis. Selanjutnya adalah speaker. Ini tentunya anak-anak sekalian, juga para sobat-sobat pembelajar sudah tahu dong, fungsinya speaker adalah untuk merubah suara, merubah frekuensi, merubah aliran listrik yang ada di dalam komputer menjadi sebuah bentuk bunyi dalam bentuk yang sudah kita bisa mendengarkan. Jadi berfungsi untuk mengeluarkan data dari komputer dan mengubahnya menjadi sebuah bunyi. Termasuk juga perangkat output, macam-macam ya. Ada speaker aktif yang tipenya udah macam-macam sekali sekarang. Bisa tinggal lihat di pasaran atau cari online, walah banyak sekali. Yang selanjutnya adalah ini jarang dipakai ya, namanya floppy drive. Floppy drive media penyimpan data, bisa dihapus dan ditulis kembali. Isinya berupa pita yang dapat menjadi efek magnet. Data disimpan dengan cara memagnetisasi pita, di mana pola medan magnet terlalu menginspirasi tertentu, merepresentasi bit dan bit 1, dan pola lawan medan merepresentasikan adalah bit 0. Ini pembacaan data dan penyimpanan data sama caranya dengan hard disk, sudah jarang digunakan ya. Ini udah kapasitasnya juga kecil sekali, 1,4 mega, dah kecil sekali lah ini pokoknya. Jadi saat ini sudah teknologi ini sudah banyak kita tinggalkan ya, kita sudah beralih kepada teknologi yang lebih cepat lagi. Oke, selanjutnya adalah keyboard. Keyboard itu adalah sebagai media input, berfungsi untuk menginputkan data atau perintah ke komputer. Ketika tombol ditekan, keyboard akan mengirim data deretan bit tertentu. Kemudian setiap tombol mengirim deretan data bit yang unik, biasanya menggunakan kode ASCII. Jadi kita mengetikkan nama siapa, nama misalkan si Fulan, ketikkan itu, makanya sebenarnya yang terjadi, kabel ini nanti kabel outputnya itu akan masuk ke itu, yang dikirimkan adalah angka dalam bentuk huruf kode-kode ASCII seperti ini. Selanjutnya adalah mouse. Tentunya anak-anak sudah tahu dong mouse itu seperti apa. Berfungsi untuk memasukkan perintah, mengarahkan pointer ke dalam komputer. Kemudian termasuk perangkat input, ada beberapa macam mouse ya. Sekarang ada mouse pakai kabel, juga ada yang pakai wireless, pakai macam-macam. Sekarang perkembangannya sangat banyak. Hierarki prosesor Intel dan AMD. Ini adalah perbedaan antara Intel dan AMD.
kecepatan dan sebagainya banyak di situ. Nanti silahkan dipelajari. Komponen yang luar biasa yang menjadi induk dari semua proses yang ada di komputer yaitu adalah mainboard atau motherboard atau MOBO. Kalau orang bilang MOBO, MB mainboard juga boleh. Bagian-bagiannya apa saja di sini ada A1, A2 sampai bla 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 bla, banyak sekali keterangannya nanti di sini. Keterangan A adalah PC slot PC. Nih di sini ada slot PCI, ini ada di sini. Slot PCI merupakan slot untuk memasangkan kartu tertentu ya. Jadi misalkan tadi punya VGA eksternal ya pasangkannya di sini. Slot PCI 1, 2, 3 merupakan slot umum yang biasanya digunakan untuk memasang kartu LAN, audio dan lain sebagainya. Dari sini ya. PCI 1, 2, dan 3. Kemudian A2 PCI Express, ya ini PCI Express ini ya. PCI Express untuk SPDDR2 merupakan slot yang dipasangi kartu selain VGA. Kemudian PCI Express X16 merupakan slot khusus yang dapat dipasangi kartu VGA generasi terbaru. Nah, ini ya, jadi slot-slotnya ada di sini. Back panel ini ya, B nih, back panel merupakan kumpulan port yang berada di bagian belakang PC komputer. Jadi back panel tuh ini back panel ini. Wah ini ya, ini back panel ini. Back panel belakang. Mode, keyboard, panel port, serial port, USB dan lain-lain ada di sini. Back panel. Soket daya ATX 12 volt. Ini ya, di sini ada soket ATX 12 volt. Ada di C. Ya ada di sini, ini ada di sini. Kemudian di sini ada soket prosesor, ini ya cetok, ini cetak sekali, ada soket prosesor fungsinya untuk memasangkan tempat prosesor. Kemudian ada node bridge merupakan sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama buat ini node bridge-nya. Node bridge. Slot memori digunakan untuk memasang memori utama RAM. Jenisnya ini ada di sini tempatnya. Selanjutnya adalah G soket ATX pin 24. Tadi ada di sini juga ya, tapi tadi ada. Kemudian port 1 floppy disk drive. Ya, gambarnya terlalu kecil nanti keterangannya tinggal dibaca. Port 1 H1 floppy disk drive, untuk ini H2 untuk port ID. Gambarnya kurang besar ya, nanti bisa dilihat di detailnya lebih besar lagi. Kemudian baterai CMOS juga ada keterangannya, fungsinya untuk merupakan tempat baterai khusus untuk memberikan daya pada BIOS. Jadi baterai CMOS ini saat baterainya sudah habis, maka akan ada data, akan ada informasi saat booting checksum error, BIOS checksum error, ini berarti CMOS-nya habis. Bahayanya apa kalau CMOS-nya habis? Ya berarti konfigurasi BIOS yang sudah kita lakukan hilang. Maka saat masuk ke dalam komputer harus konfigurasi BIOS berulang-ulang. Nah, ini menjadi tidak efektif lagi. Kemudian ada J, ada port SATA yang berfungsi adalah untuk memasangkan harddisk yang tipenya SATA, menghubungkan harddisk dengan komputer. Kemudian K, BIOS Basic Input Output System, merupakan program kecil yang dimasukkan dalam IC room yang berfungsi untuk mengatur kinerja motherboard ya, mengkonfigurasi semuanya. L, short bridge merupakan komponen pembantu node bridge yang menghubungkan node bridge dengan komponen-komponen lainnya. Nah, sobat-sobat pembelajar anak sekalian, di sini kita bisa melihat ada RAM yang saat ini banyak beredar di pasaran. Ada 3 tipe, yaitu DDR1, DDR2 dan DDR3. Bedanya apa sih sebenarnya? DDR1, 2 dan 3. DDR1 ya kita bisa lihat ada sekatnya yang berbeda ya, sekatnya, letak sekatnya. DDR2 sekatnya geser sedikit, kemudian DDR3 sekatnya berbeda lagi. Jadi dari masing-masing DDR1, 2, 3 ini pasti tingkat kecepatannya pun juga berbeda.
Tinggal nanti saat kalian beli RAM atau beli memori, cocokkan aja dengan slot RAM yang ada. Jadi jangan asal beli, tapi paskan dengan slot yang ada, DDR berapa yang kita punya, baru kita beli RAM-nya, seperti itu. Ini spesifikasi yang ada di perbedaan antara DDR2, DDR1, 2, dan 3. Nanti dari slide ini silahkan kalian dibaca, tapi pada intinya yang membedakan adalah ini, jumlah pinnya adalah kalau DDR1 itu 182, 184 pin, kemudian DDR2 240 pin, kemudian DDR3 240 pin, hampir sama ini ya di setiap posisi. Cuma perbedaan lagi adalah di CPU clock, kecepatannya, clock speed. Kalau DDR1 100 MHz sampai 1600 ya, kemudian DDR2 200 MHz PC 400 atau 3200. Kemudian yang saat ini DDR3 yaitu 2133 MHz. Jadi cepat sekali ya. Itu saja anak-anak sekalian untuk materi selanjutnya pada pertemuan ke berapa ini ya, kedua. Mudah-mudahan penjelasan singkat tentang hardware ini bisa dipahami. Nanti pertemuannya akan datang, akan dilanjutkan dengan apa, perangkat lunaknya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan nanti tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap bersama di channel Tri Joko Mulyono Channel, belajar bersama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.